Halo semuanya, kalau lu ngerasa bahwa deploy Laravel itu susah, nah sekarang udah ada yang namanya Laravel Cloud ya. Jadi ini adalah cara lu deploy Laravel yang paling 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 gampang dan paling enak ngedeploynya. Nah, harganya $20 setahu gua. Dan ini gua coba pakai yang gratisan di sini, yang sandbox ya, yang nol. Production $20, bisnis, enterprise itu beda lagi. Tapi di sini itu pun udah bisa deploy ya, tapi untuk ya kayak ngubah domain itu nggak bisa lah ya, harus pakai yang production. Ini sekitar 300.000 kayaknya ya. Oke, jadi ini adalah websitenya cloudlaravel.com. Ini memang official dari si Laravelnya, dari Taylor Otwell. Nah ini oke, jadi lu tinggal sign up aja, terus ya udah tinggal bikin account di sini gitu. Nggak ada pilihan lu bikin pakai Google atau apa, nggak ada. Lu cukup pakai hati nurani aja untuk bikin nama dan email dan password dan konfirmasi. Gue udah login sebetulnya ya di browser yang berbeda. Wah, sorry. Ini kayaknya ada yang keluar dari konteks nih. Cloud.laravel. Oke, balik lagi ke sini. Ini adalah halaman ketika lu sudah login, yaitu cloud.laravel.com. Ya di sini gue nggak ada kredit sama sekali ya, dan kita pakai CC tapi nggak ada top up atau nggak ada apa-apa lah di sini karena gue pakai yang sandbox. Jadi lu bisa klik yang new application di sini. Nah udah tinggal lu pilih ya. Tapi kalau by default dia akan seperti ini pilihannya ya. Jadi dia sekarang belum ada pilihan untuk lu upload dari folder lu di rumah gitu ya, atau ya dari PC lu. Ini hanya ada dari VCS ya, version control, dari GitHub, GitLab dan Bitbucket. Nah, gua akan pakai contoh deployment pakai yang namanya adalah, bentar ya, github.com/ren. Nah ini, lu bisa pergi ke GitHub gua di Celeran. Ini adalah tutorial yang bikin aplikasi manajemen bus backendnya. Gue pakai ini ya, jadi kita bisa pakai yang ini. Nah, perlu lu ketahui teman-teman ya sekalian, minimal versi Laravel yang jalan di sini adalah Laravel 9. Jadi kalau Laravel di bawahnya sayanya nggak bisa gitu. Dan versi PHP pun setahu gue tuh hanya bisa jalan di 8.2 atau 8 ke atas lah ya. Jadi dia 7 tuh nggak disupport gitu. Udah coba dikonekin ke GitHub aja. Ini gue coba pakai yang ini, Celeran. Terus gue akan pakai yang repository dari manajemen bus, perjalanan bus. Oh ini udah, tinggal lu pilih aja nanti di sini ya kan. Kalau misalnya lu ngerasa harus mau al repository, ya udah lu tinggal pilih al repository di sini. Kalau enggak ya udah kayak gue aja nih, gue milih spesifik. Nah di sini ya, setelah kita pilih mana nih, dia akan seperti ini munculnya. Lalu repositorinya kita tinggal milih. Lah, kenapa belum ada? Oh, salah. Tadi harusnya ini gue Celeran. Oke. Nah, tinggal milih repositorinya. Tadi kalau lu pilih all repository, maka semua repository akan muncul di sini. Tapi gue hanya milih spesifik repository. Tinggal lu tulis di sini nama aplikasinya, misalnya manajemen bus ya. Bus BE atau API. Gini. Lalu lu pilih region ya. Karena kita di Indonesia, kita bisa pakai Asia Pasifik Singapura. Tinggal lu klik new application. Supaya ini gampang banget. Lu nggak perlu konfigurasi malah di sini. Nah, ini adalah network ya di sini. Jadi ada CDN, ada DDoS protection, ada edge cache, ada domain di sini ya kalau lu pakai production. Lalu ini adalah aplikasi kita ya. Jadi dari sini ya, dari kiri masuk sini jedes gitu, baru lempar ke aplikasi kita. Nah di sini karena kita perlu DB ya, kita klik add database, lalu create new database cluster ya, bebas. Lalu pilih versi berapa. Contoh ini gue pakai
Postgre versi 17 yang ini. Udah database clusternya apa gitu ya. Lalu database namanya apa? Misalnya nama database-nya adalah Boost API gitu ya. Atau di sini nama clusternya adalah backend app. Udah tinggal coba create database cluster. Dia akan bikin cluster dan database-nya. Nah, ini backend app tipenya Postgre dan namanya adalah Boost API. Apakah kita perlu konfigurasi di sini? Nggak perlu, teman-teman ya. Dia akan langsung tahu, wah env-nya apa aja, yang harus diganti apa kalau misalnya ngubah ke sini. Tinggal kita klik save. Oke? Setelah klik save, tinggal kita deploy. Tes. Mantap kan? Jadi benar-benar lu nggak nyentuh file.env ya. Ini tinggal kita nunggu building, deployment ya, tinggal preparing aja segala macam. Oke, tinggal kita tunggu. Oke, bisa dilihat di sini dia sudah selesai melakukan deployment ya. Udah finish. Tinggal kita lihat di sini di environment ya, sudah running. Ini sudah running, sudah aktif domainnya. Tinggal kita jalankan komen kita ya. Nih, PHP Artisan. Contoh di sini saya pakai migrate dari Laravel, jadi tinggal PHP Artisan migrate gini ya, migrate. Jangan lupa karena dia pakai env production tinggal dash force ya, karena kita supaya bisa memaksa dia untuk ngejalanin migrate. Itu yang pertama. Lalu di sini karena saya ada beberapa juga yang lain kayak Seeder ya, Seeder juga saya punya ini di database Seeder. Lalu juga ada table user nih yang perlu saya generate. Nah, saya juga perlu jalanin 2 itu ya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai. Oke, di sini selesai dan error kena PHP deprecated. Kenapa? Karena untuk PHP versinya ya yang gua gunakan sebetulnya PHP versi 82 ya. Jadi gue pergi ke setting. Kita bisa ganti versi PHP-nya ya. Gue pengen pakai versi 82 di sini. Coba kita save and deploy. Dah. Tapi kalau lu ada tambahan environment variable, lu bisa setting tadi di tempat tadi ya. Oke, selesai. Sekarang coba kita pergi lagi ke komen yang tadi. Kita coba jalanin ulang ya. Ini juga bisa sebetulnya. Lu klik yang lagi yang di sini. Coba klik run again. Dia akan coba jalanin hal yang sama. Dia bilang nothing to migrate. Oh, berarti memang tadi sudah sukses, tapi dia hanya muncul deprecation error aja. Sekarang gue pengen jalanin DB sheet, berarti sama kan DB sheet lalu force juga. Karena kan memang kita supaya dia bisa running. Kalau nggak pakai force, coba aja. Nanti dia akan nolak karena dia ini lingkungan production. Terus dia nyobain pakai force, pakai migrate DB. Lalu gue juga pengen sheet untuk spesifik kelas yang nggak kita include di dalam database sheet ya. Nah ini, yaitu user table. Nah gampang banget kan sebetulnya. Nah ini, lalu force. Coba run command. Oke, berhasil. Coba sekarang kita pergi ke log nih. Jadi log kita tuh akan ada informasi kayak gini nah. Ada juga yang namanya access log. Nah ini kalau kita akses nih muncul di sini. Sekarang kita coba ya. Kita coba buka Postman. Buka Postman di sini. Lalu di sini gue ada collection ya, karena manajemen perjalanan bus ini adalah tutorial YouTube, jadi gue udah bikin sebetulnya collectionnya. Kita coba hit salah satu endpointnya di sini. Lah URL-nya mana bang? URL-nya nanti kita ambil ya. Nih. Jadi URL-nya itu ada di sini di environment. Di bagian ini. Nah ini adalah URL-nya. Lu bisa copy. Ini karena gue udah pakai ini environment variable juga. Tinggal gue tambahin aja di sini kan URL. Coba send. Keren kan? Langsung dia loh. Gak ada drama-drama kebingungan bikin config. Coba kita pergi ke get beast dah. Coba send. Nah, dapat datanya. Jadi beneran ini bukan hoax ini, beneran jalan coy. Kalau lu ada deployment tinggal deploy ke sini dan dia setiap lu masukin sesuatu ke main ya, nge-push data ke main, dia akan juga otomatis ngedeploy ya. Ini ada komen-komen tambahan kalau lu ngejalanin ya Artisan.
nggak harus PHP Artisan, tapi dia bisa jalanin di sini. Terus juga lognya ada di sini ya. Kalau lihat di akses log, dia akan muncul nih. Nah, muncul ya API base. Nah, bahkan dia nyampe sini. Ada request headernya ya. Ada metriknya juga, bahkan lu bisa lihat di sini metrik CPU yang digunakan berapa, total kena yang 400 berapa, 500 berapa di sini gitu ya. Nah, ini ada setting juga. Nah, environment name-nya apa? Environment color nih, get branch. Ada node karena kita nggak pakai Node.js, tentu aja itu bisa diganti. Bahkan lu bisa ganti timeout-nya. Nanti kalau lu lihat environment variable reverse script, nah ini akan muncul sebetulnya di sini. Ya. Ini adalah secret key atau ini namanya API app key-nya ya yang ada di environment variable. Nah, ini adalah yang diinjek ke sini. Lihat di sini, dia otomatis ngisi dia. Database-nya apa, username-nya apa, password-nya apa, ini juga apa. Keren ya. Kalau lu mau hapus ya tinggal dihapus aja di sini. Bahkan kalau lu pengen naruhin konfigurasi lain, lu bisa taruh di sini nih. Contoh di sini nih. Ketika di build dia mau jalanin apa gitu. Oh, Composer install. Setelah itu migrate. Ini bisa juga setelah di deploy ngapain. Contoh di sini ada migrate fresh. Terus di bawahnya misalnya tadi contohnya PHP Artisan migrate DB seed ya. Force. Nah, bisa jadi ya. Jadi nanti tinggal save, udah selesai sudah. Ini adalah cara kita deploy di Laravel Cloud. Thank you semuanya.